Hai, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama kali menonton channel ini adalah channel yang mereview film dan juga merekap alur cerita film dengan singkat, namun penonton mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan detail, serta mendapatkan new experience dengan merasakan sensasi di dalam filmnya. Gua berharap kalian bisa memahami apa yang terjadi di setiap adegannya. Gue percaya bahwa setiap film memiliki cerita yang unik dan gue pengen berbagi cerita-cerita itu dan yang terpenting bisa menghibur kalian semua. So, di video kali ini gue bakal merecap film yang berjudul The Old Guard. Gak usah berlama-lama, here we go! Berlatar di salah satu tempat di negara Maroko, film dimulai dengan adegan Andy yang baru saja sampai di negara tersebut. Andy dan rekan-rekannya berkumpul di salah satu hotel yang berada di Marrakesh. Sesampainya di sana, Andy dan rekan-rekannya yang bernama Booker, Joe, dan Nicky membahas tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh agen CIA yang bernama Couple. Andy dan rekan-rekannya adalah kelompok tentara bayaran. Mereka sering melakukan pekerjaan sebagai pasukan khusus, menjalankan misi-misi rahasia, dan mempertahankan perdamaian dunia. Booker meyakinkan Andy untuk mengambil pekerjaan itu. Sebagai ketua, Andy ragu dengan pekerjaan yang ditawarkan Couple, karena Andy tidak menerima pekerjaan dengan orang yang sama untuk menghindari resiko. Keesokan paginya, Andy dan Booker mencoba bertemu dengan Couple untuk menjelaskan pekerjaannya. Lalu Couple menjelaskan bahwa ada sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah sekolahan. Mereka membunuh para guru dan menculik anak-anak. Couple menawarkan misi penyelamatan terhadap anak-anak di bawah umur yang sedang disandera. Couple menawarkan mereka karena ia yakin mereka adalah prajurit yang terbaik. You can name your price. Singkatnya, Andy dan timnya menerima tawaran tersebut dan langsung berangkat ke Sudan Selatan menggunakan helikopter yang sudah disediakan Couple. Lalu mereka sampai di sana pada malam hari, sesuai rencana mereka. Karena malam hari adalah waktu yang strategis untuk mereka menyusup ke dalam sana. Dengan keahlian bertempurnya, satu persatu penjaga di sana berhasil dilumpuhkan oleh tim Andy. Sesampainya di lokasi penyekapan, mereka merasa ada yang aneh karena mereka tidak melihat anak-anak itu di sana. Kemudian secara mengejutkan, sekelompok pasukan tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dengan sangat brutal. Dan secara mengejutkan, luka tembak Andy dan timnya meregenerasi dengan sangat cepat. Kemudian mereka bangkit dan gantian membantai balik dengan brutal. Setelah membantai pasukan itu dengan brutal, mereka pun sadar bahwa sebenarnya sedari awal emang sudah tidak ada anak-anak itu di sana. Ternyata misi itu adalah jebakan yang sengaja dirancang oleh Couple untuk membuktikan keabadian Andy dan timnya. Jadi, faktanya ternyata Andy dan rekan-rekannya adalah kelompok tentara bayaran yang memiliki kemampuan keabadian. Mereka mampu pulih dari luka dan penyakit dengan cepat, sehingga mereka dapat hidup selama berabad-abad tanpa terpengaruh oleh faktor penuaan atau kematian. Adegan berpindah ketika mereka mencoba menghilangkan jejak mereka dengan mengubur kostum dan senjatanya. Andy dan timnya sangat marah karena Couple sengaja menjebak mereka demi mengetahui rahasia mereka. Jika rahasia itu sampai tersebar, itu bisa membahayakan mereka dan juga umat manusia. Akhirnya Andy dan timnya memutuskan untuk mencari Couple. Kemudian, scene berpindah ke sebuah pemukiman yang berada di Afghanistan. Terlihat tentara Amerika yang sedang menjalankan misi untuk mencari teroris yang diduga berada di daerah tersebut. Salah satu tentara mariner tersebut bernama Neil Freeman. Lalu, ketika mendapatkan lokasi tersebut, Neil dengan cepat menembak teroris tersebut. Berharap bisa membawa teroris itu hidup-hidup, Neil mencoba membantu dan menyuruh temannya untuk memanggil petugas medis. Dizzy, a little help, please? Help! Medic! Namun, tanpa Neil sadari bahwa teroris itu mengeluarkan pisau dan langsung menebas tepat di lehernya.
Dengan luka yang cukup parah, terutama di bagian yang fatal, Neil dinyatakan tewas di tempat. Pada saat yang bersamaan, Andy dan timnya memimpikan kejadian itu. Bagi mereka, mimpi itu adalah sebuah tanda bahwa ada sosok seperti mereka yang baru. Andy dan timnya memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Bahkan, jika mereka berada di lokasi yang jauh, mereka juga memiliki kemampuan untuk memproyeksikan ingatan mereka dan berkomunikasi melalui mimpi. Mereka kaget, karena setelah 200 tahun, baru kali ini muncul sosok yang memiliki keabadian seperti mereka. Lalu Andy kebingungan. Lantaran di samping ia harus mencari Copley, tiba-tiba muncul sosok seperti mereka yang baru. Masing-masing dari mereka menceritakan yang dilihat di mimpinya untuk mengenali orang tersebut. Setelah mengetahui, ternyata orang itu adalah Neil. Mau gak mau, Andy harus menemukan dan menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Andy tidak mau membiarkan Neil kebingungan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dan tidak mau ada orang yang tahu bahwa Neil memiliki keabadian. Kemudian mereka berpencar. Andy mencari Neil, sedangkan yang lain akan menunggu di tempat persembunyian mereka. Sementara itu, di kamp tentara marinir Amerika, Neil yang sudah tersadar dan melihat luka di lehernya sudah tidak ada merasa kebingungan. Neil menjadi perbincangan karena dia bisa hidup kembali dari kejadian itu. Kemudian, komandan yang juga merasa ada yang aneh, memutuskan untuk mengirim Neil ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan. Ketika Neil sedang menyendiri, tiba-tiba Andy datang untuk menjemput Neil. Tapi Neil menolak, lalu Andy terpaksa melumpuhkan Neil dan pergi dari tempat itu. Who are you? Andromache Sathian. Ketika di perjalanan, Neil berusaha untuk melarikan diri, tapi aksinya langsung dicegah oleh Andy. Tak segan, Andy langsung menembak Neil tepat di kepalanya. Tak butuh waktu lama, Neil langsung pulih dengan cepat. Setelah Neil sadar kembali, Neil masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia menganggap ini hanyalah mimpi. Lalu Andy menjelaskan bahwa Andy adalah ketua dari kelompok manusia abadi. Dan Andy memberitahu kepada Neil, jika dia ingin jawaban tentang ini semua, dia harus ikut bersamanya. Lalu setelah itu, Andy bertemu temannya untuk meminta tumpangan. Di perjalanan, Neil merasa ragu dan tidak percaya dengan Andy. Lalu, Neil menyerang Andy dan mereka kembali bertarung. Karena mereka berdua adalah seorang prajurit, mereka bertarung dengan sangat lincah. Lalu Andy memutuskan untuk mematahkan tangan dan juga kakinya Neil. Melihat tubuhnya pulih dengan cepat, akhirnya Neil percaya dengan perkataan Andy bahwa ini nyata. Di saat yang bersamaan, Copley ternyata mendatangi seorang CEO perusahaan farmasi terkenal dan juga seorang jutawan, yaitu Dr. Merrick. Copley memberikan rekaman Andy dan timnya yang tidak bisa mati setelah ditembaki peluru dengan brutal. Merrick yang melihat itu terkagum-kagum dan menyuruh Copley dan ajudannya untuk menangkap Andy dan timnya buat dijadikan penelitian. Merrick yang ingin meneliti keabadian para prajurit bayaran tersebut untuk menemukan formula yang bisa membuat manusia kebal terhadap penyakit bahkan hidup abadi. Sesampainya di Paris, Andy dan Neil langsung menuju ke tempat persembunyian mereka. Di sana udah ada tim Andy yang menunggu. Di sana Joe dan Nick menceritakan pertemuan mereka dan bagaimana mereka bisa bertemu. Booker yang berasal dari abad ke-19, dia dulunya adalah salah satu prajurit di pasukan Kaisar Prancis Napoleon yang turut dalam kampanye menaklukkan Rusia pada tahun 1812. Joe dan Nick bertemu ketika mereka berperang di Perang Salib, sedangkan Andy adalah yang paling tertua di sana, sampai dia tidak tahu berapa umurnya sekarang. Kemudian, Andy menceritakan salah satu prajurit seperti mereka yang abadi tetapi mati dalam peperangan. Lalu Andy memberitahu bahwa suatu saat nanti akan ada saatnya luka kita tidak akan pulih kembali. Setiap yang bernyawa tidak akan ada yang abadi. Ketika sedang beristirahat, Neil tiba-tiba terbangun karena memimpikan seorang wanita yang terjebak di dasar laut karena dikurung di peti besi. Yang ternyata, wanita itu bernama Queen, teman seperjuangan Andy dulu. Queen adalah makhluk abadi pertama yang ditemukan Andy. Mereka berdua sudah berperang selama ribuan tahun, sampai suatu saat mereka dianggap penyihir karena tidak bisa mati. Kemudian mereka ditangkap dan disiksa. Mereka berdua dipisahkan karena dianggap terlalu kuat jika bersama-sama.
Akhirnya Queen dimasukkan ke dalam peti besi dan dibuang di lautan. Queen merasa tersisa dan gila karena dia tidak bisa mati. Setelah dia mati kemudian dia hidup lagi dan begitu terus menerus sampai ribuan tahun lamanya di dasar laut. Andy hidup dengan rasa bersalah sejak saat itu. Dia menyalahkan dirinya atas yang terjadi terhadap Queen. Itu alasan kenapa Andy tidak ingin meninggalkan Nell sendirian. Dia tidak ingin salah satu dari mereka tertangkap dan mendapatkan kejadian serupa seperti Queen dan dirinya. Mendengar cerita itu, Nell takut hal itu menimpa dirinya. Kemudian Andy mencoba menenangkan Nell dan berjanji akan terus melindungi mereka semua termasuk Nell. Kemudian, gak lama tiba-tiba mereka berdua mendengar suara ledakan. Ternyata, tempat persembunyian mereka sudah diketahui oleh Copley. Lalu Copley mengutus pasukan untuk menyergap dan menangkap mereka. Lalu Andy langsung bergegas kembali ke dalam rumah, tapi ternyata di dalam hanya ada Booker yang sudah terkapar dengan isi perut yang sudah hancur karena granat. It's an improvement. Tahu karena pasukan akan mengincar mereka semua, dengan penuh amarah, Andy langsung bertempur melawan pasukan Copley. Di samping aksi yang lincah, Andy berhasil ditusuk di bagian bahunya, dan tidak butuh waktu lama untuk Andy menghabisi semua pasukannya. Merasa nyawanya terancam, Copley memutuskan untuk pergi dari sana. Copley berhasil menangkap Joe dan Nikki. Kemudian, Andy mengajak mereka untuk segera pergi dari sana, dan menuju sebuah bunker, tempat persembunyian lainnya. Lalu, akhirnya mereka sampai di bunker, tempat yang udah ditemukan oleh Andy sejak tahun 1150. Di sana banyak barang-barang kuno yang udah Andy simpan sejak lama. Sementara itu, di kota London, Copley membawa Joe dan Nikki kepada Merrick. Merrick yang sebelumnya melihat rekaman yang diberikan Copley, ingin membuktikan sendiri secara langsung. Merrick mengambil sebuah pisau, lalu menusuk Joe. Terlihat dengan sangat jelas bahwa luka yang ada di tubuh Joe dengan cepat pulih kembali. Semua orang kaget dan juga terkagum melihat itu. Copley yang melihat tindakan Merrick protes karena alasan Copley membawa Joe dan Nikki untuk dijadikan penelitian. Namun Merrick tidak menanggapi itu. Di laboratorium, Copley meminta Merrick untuk melepaskan Joe dan Nikki karena mereka sudah mendapatkan sampel darah dan DNA-nya. Namun Merrick menolak permintaan Copley. Merrick justru akan mengurung mereka di sebuah brankas terkunci. Karena menurut Merrick, mereka adalah sebuah objek penelitian. Mendengar ucapan Merrick membuat Copley menyesal percaya dengan Merrick. Di sisi lain, Andy terkejut ketika melihat luka tusukannya yang belum pulih juga. Akhirnya diam-diam Andy pergi ke apotik. Karena tidak pernah mengobati luka, Andy kebingungan dengan apa yang harus dibeli. Akhirnya Andy meminta bantuan kepada kasir untuk membantu mengobati lukanya. Setelah kembali ke mobil, Andy menyadari bahwa dirinya sudah tidak abadi lagi. Keesokan paginya, Booker yang sudah melacak lokasi Copley langsung memberitahu Andy. Kemudian mereka langsung bergegas untuk mendatanginya. Tibanya di sekitar kediaman Copley, mereka langsung bersiap-siap. Booker memberikan Andy sebuah pistol. Kemudian Andy menyuruh Booker untuk mengecek situasi di lokasi tersebut. Sementara itu, Nell tidak ingin ikut bersama mereka. Nell menganggap bahwa tindakan membunuh orang adalah hal yang salah. Dia tidak ingin melakukannya. Nell kangen dengan keluarganya dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Andy yang mengerti apa yang dirasakan Nell langsung memberikan pistol yang diberikan Booker sebelumnya. Andy pun kemudian menyusul Booker. Sementara itu, Nell yang dalam perjalanan pulang melihat ada razia. Nell berniat membuang senjata yang ada di dalam mobil. Nell pun kaget ketika melihat pistol yang diberikan kepadanya ternyata tidak ada pelurunya. Dia ingat bahwa sebelumnya yang memberikan pistol itu ke Andy adalah Booker. Akhirnya Nell menyadari bahwa selama ini Booker adalah pengkhianat. Itu alasan kenapa tempat persembunyian mereka bisa ketahuan. Nell sadar bahwa Andy sedang dikhianati. Akhirnya Nell memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Sementara itu, Andy dan Booker menemukan Copley. Andromache the Scythian, the Eternal Warrior. Copley langsung memanggil Andy dengan nama Andromache of Scythian, sang kesatria abadi. Ternyata, Copley sudah lama meriset semua tentang Andy dan timnya. Lalu, dari belakang tiba-tiba Booker menembak Andy. Ternyata selama ini Booker sudah bekerja sama dengan Copley. Copley menjelaskan bahwa dirinya bisa membantu Andy dan rekan-rekannya menghilangkan keabadiannya.
Booker juga menjelaskan maksud melakukan ini dengan tujuan untuk menyelamatkan Andy dan rekan-rekannya dari penderitaan yang sudah hidup selama ribuan tahun. Keabadian tidak hanya menjadi kekuatan untuk melawan musuh, tetapi juga menjadi beban yang harus mereka pikul, karena mereka harus terus menyaksikan kematian orang yang mereka cintai. Hal ini menunjukkan bahwa keabadian tidak selalu menjadi anugerah, melainkan juga merupakan kutukan bagi mereka semua. Andy sangat kecewa dengan tindakan Booker ini. Kemudian Booker terkejut ketika melihat Andy masih berdarah dan lukanya tidak pulih. Melihat itu, Booker merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Hal itu membuat Booker dan Copley panik. Lalu, tiba-tiba Merrick dan pasukannya datang untuk membawa Andy dan Booker. Booker mencoba menjelaskan bahwa Andy sudah tidak abadi lagi dan memintanya agar Andy dilepaskan. Namun semua sudah terlambat. Merrick tetap membawa Andy untuk dijadikan penelitian. Kemudian, Andy dan Booker dibawa ke laboratorium tempat Joe dan Nikki berada. Sementara itu, Nell yang sebelumnya menyadari Andy dalam bahaya kemudian langsung mendatangi Copley. Tapi dirinya sudah terlambat karena Merrick sudah membawa Andy dan Booker. Kemudian Copley menceritakan peran penting Andy dalam peristiwa-peristiwa penting di dunia. Lalu Copley menyesal sudah melakukan itu kepada Andy dan timnya. Demi menebus semua kesalahannya, Copley berniat membantu Nell untuk menunjukkan lokasi gedung milik Merrick. Tibanya di gedung Merrick, Nell menyiapkan senjatanya, sementara Copley menjelaskan letak dan posisi ruangan di gedung itu. Nell menyuruh Copley untuk tidak ikut ke dalam karena dia bisa mati. Kemudian, Copley memberikan akses untuk masuk ke dalam gedung tersebut, dan memberitahu lokasi tempat Andy dan timnya berada. Setibanya di lantai 15, dia langsung ditembak oleh petugas karena membawa senjata. Lalu Nile bangkit kembali dan langsung menembaki penjaga yang ada di sana. Karena sebelumnya Nile adalah prajurit tentara, dengan mudah dia melumpuhkan semua pasukan Merrick. Sampai pada akhirnya, Nile menemukan tempat di mana Andy dan timnya berada. Lalu dengan cepat, Nile langsung membantu melepaskan Andy dan mereka semua. Setelah semuanya sudah siap, mereka langsung bergegas untuk bertempur melawan pasukan Merrick sambil melindungi Andy yang sudah tidak abadi lagi. Terlihat bahwa mereka sudah sangat terlatih dan kompak. Tak bisa dipungkiri, mereka berperang atau bertarung sudah beratus-ratus tahun. Tidak heran bahwa dengan mudah mereka semua melumpuhkan pasukan Merrick. Sampai pada satu ruangan, mereka dikejutkan dengan pelontar granat. Booker dan Nell membawa Andy keluar dari situ, sedangkan Joe dan Nikki melawan salah satu pasukan itu. Dengan jiwa kesatria, Andy bisa dengan mudah melumpuhkan musuhnya hanya dengan kapak. Akhirnya mereka berkumpul dan menyusun rencana untuk membunuh Merrick. Sementara itu, Merrick dan pasukannya sudah menunggu di balik pintu. Beberapa saat kemudian, Joe tiba-tiba muncul dari jendela. Kemudian Merrick tiba-tiba muncul di hadapan Andy dan Nile. Dengan cerdas, Andy dan Nile berhasil mengecoh Merrick. Melihat keberanian Nile, membuat Andy dan timnya kagum. Kemudian, mereka pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul untuk menentukan nasib mereka dan Booker. Nile resmi bergabung dengan kelompok Andy, sedangkan Booker yang telah berkhianat diberikan hukuman untuk tidak bertemu mereka sampai 100 tahun ke depan. Booker pun menerima hukuman itu dan merasa menyesal dengan apa yang udah dia lakukan kepada teman-temannya yang sudah dia anggap keluarga. Setelah itu, Andy dan timnya mendatangi Copley. Di sana ternyata Copley sudah mencari tahu semua tentang Andy dan timnya sejak lama. Andy sudah banyak terlibat dalam peperangan besar di dalam sejarah. Namun, tidak ada yang menyadarinya terkecuali Copley. Lalu Andy meminta kepada Copley untuk tetap menjaga rahasia mereka dan memberikan sebuah pekerjaan. Copley menyetujui permintaan Andy.
6 bulan kemudian, Booker yang setiba di kediamannya kaget melihat ada seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Queen. Dan film pun berakhir. Personal rate. Meskipun pada saat penulisan ini belum ada pengumuman resmi tentang sequelnya, sangat jelas bahwa film ini telah menyiapkan beberapa alur cerita yang dapat dieksplorasi lebih lanjut pada sequelnya. Terlihat di ending film, kita bisa tahu bahwa ada Queen yang tiba-tiba menghampiri Booker, yang dimana ini muncul banyak teori-teori dan pertanyaan liar nantinya, seperti bagaimana dia bisa keluar dari peti besi itu, dan jelas bahwa dia akan balas dendam karena sudah ditelantarkan. Ini bisa menjadi konflik potensial antara dirinya dan Andy, yang mencoba melupakan masa lalunya, dan menemukan tujuan baru. Hal ini akan menjadi seru karena Andy berhadapan dengan musuh yang abadi juga. Jadi gue yakin seharusnya sequel ini bakal epic banget. Film ini telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu film terpopuler di platform streaming Netflix. Film ini memiliki konsep yang cukup unik tentang sekelompok prajurit abadi yang berjuang untuk mempertahankan kebebasan dunia. Konsep ini memberikan nilai tambah pada film, karena memberikan sudut pandang yang berbeda dan menarik. Di film ini, keabadian mereka tidak dijelaskan secara rinci. Namun, di dalam film, diceritakan bahwa mereka telah hidup selama berabad-abad dan kekuatan keabadian tersebut merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada mereka. Overall, film The Old Guard adalah sebuah film yang menarik dan layak untuk ditonton, terutama bagi penggemar film. Meskipun film ini memiliki beberapa kekurangan, seperti plot yang datar, pengembangan karakter yang kurang, efek visual dalam beberapa adegan juga terlihat kurang memuaskan dan tidak mendukung keseluruhan kualitas film, serta pemilihan background musik yang buruk, mention musik yang nggak nyatu sama film, khususnya ketika adegan pertarungan. Jadi, pada akhirnya film ini jadi datar aja dan kurang nendang buat sebuah film action. Tetapi film ini memiliki konsep yang unik, dengan pesan kuat tentang keberanian, persahabatan, dan pengorbanan. Film ini mampu memberikan pengalaman menonton yang menghibur dan memuaskan. Namun, dengan memperkuat plot pengembangan karakter dan eksplorasi konsep abadi, film The Old Guard dapat menjadi sebuah film yang lebih baik dan mengesankan. Jadi itulah alur cerita film The Old Guard dari gua. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir, dan maaf kalau masih banyak kekurangannya. Makasih juga buat yang udah mampir di channel ini. Yang terpenting, semoga kalian semua terhibur dan semoga hari kalian menyenangkan. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!